Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat meminta pertolongan Tuhan dalam doa, jangan maksa Tuhan untuk menolong dengan cara yang kita bayangkan, tetapi mari kita berserah dengan cara Tuhan di dalam menolong kita. Sebelum beraktivitas, sejenak mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca pagi ini membuat kami menemukan kehendak Tuhan dan diberkati olehnya karena kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Saudaraku, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sebuah desa terjadilah hujan yang sangat lebat dan banjir mulai melanda desa itu. Seorang kakek diajak keluarganya untuk meninggalkan rumahnya karena air akan semakin tinggi. Si kakek ini tidak mau dan ia berkata, "Aku tidak mau karena aku sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab aku dan menyelamatkan aku." Kemudian keluarganya meninggalkan kakek itu sendirian di rumahnya. Saudaraku, hujan semakin lebat dan genangan banjir semakin tinggi. Kemudian si kakek itu naik ke atap dan terus berdoa dengan sungguh-sungguh, "Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan." Kemudian ada regu penyelamat dengan perahu karet mendekati rumah itu dan berkata, "Kek, ayo turun ke sini, aku tolong supaya kita selamat." Si kakek dengan bersikeras mengatakan, "Tidak, tidak, aku sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pasti menjawab dan menolong aku." Kemudian regu penyelamat itu pun meninggalkan sang kakek sendirian di rumahnya. Dan hasilnya hujan semakin kencang dan air semakin deras. Lalu rumah itu terseret oleh air dan kakek itu meninggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat seolah-olah si kakek itu tidak mendapatkan jawaban dari doanya, tidak mengalami pertolongan Tuhan? Saudaraku, sebenarnya Tuhan sudah menolong si kakek itu dengan memakai keluarganya, mengajak ia meninggalkan rumahnya, dengan memakai tim SAR atau regu penyelamat untuk menyelamatkan si kakek. Tetapi si kakek berpikir, jawaban Tuhan atas doanya harus sesuai dengan apa yang ia pikirkan dan ia inginkan, sehingga ia seolah-olah tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa doa bukan merupakan tempat kita untuk memaksakan kehendak kita agar dituruti Tuhan, tetapi doa merupakan sarana kita untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudaraku, mari kita mensyukuri setiap jawaban doa dari Tuhan, walaupun kadangkala tidak sesuai dengan keinginan kita. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau senantiasa menjawab kami dengan cara-Mu, sehingga yang terbaik senantiasa kami dapatkan di sepanjang kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mentaati dan melakukan setiap kehendak-Mu dan menerima dengan lapang dada setiap jawaban doa dari Tuhan. Kami rindu penyertaan-Mu nyata hari ini dalam kehidupan kami, agar kami mampu melakukan yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di dalam doa-doa kita,
Mari kita senantiasa mengatakan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, agar kita senantiasa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.